kesetiaan-Mu sungguh terbukti. Kami puji, kami sembah. Haleluya, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Glory bagi-Mu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selamanya Tuhan setia. Untuk selamanya Tuhan setia, melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang setia, yang berjanji, dan sekalipun Engkau mengingkari janji-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami akan mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah pendengaran kami dikuduskan, disucikan, sehingga setiap firman Tuhan yang keluar, yang disampaikan itu menjadi berkat, itu menjadi rema bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Mari kita sama-sama melihat kebenaran firman Tuhan. Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-8. Ayat ini berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Puji Tuhan. Seorang pemazmur berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Memandang kepada Tuhan berarti hidup yang berfokus kepada Tuhan. Katakan amin, saudara. Hidup yang memandang kepada Tuhan sama arti hidup yang berfokus kepada Tuhan. Hidup yang terarah kepada Tuhan. Kenapa? Alasannya kenapa? Ada berapa alasan? Kenapa kita harus senantiasa memandang kepada Tuhan? Memandang kepada Tuhan berarti alasannya akan menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang tegar. Kita akan menjadi pribadi yang kokoh, artinya tidak mudah menyerah. Pandemi saat ini, atas izin Tuhan, saya percaya setiap pribadi mengalami ujian
atau pergumulan yang hebat di berapa bulan ini yang kita sudah lewati. Tetapi ada maksud dan rencana Tuhan atas seizin Tuhan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kokoh. Amin. Pribadi-pribadi yang tidak mudah goyah, tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa. Kalau kita baca ayat ini, pemazmur katakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Karena ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Ketika kita memandang kepada Tuhan, kita merasakan ada kehadiran Tuhan. Amin. Kehadiran Tuhan membuat hidup daripada pemazmur Daud, dia tidak mudah goyah, tidak mudah menjadi lemah. Karena apa? Dia memandang kepada Tuhan. Mau diterpah dengan situasi kondisi apapun, yang saat ini kita mulai mengalami musim COVID-19, banyak orang menjadi lemah, banyak orang menjadi khawatir, banyak orang menjadi takut. Situasi kondisi yang serba sulit. Apakah kita tetap strong? Apakah kita tetap kuat? Tidak ada cara lain, saudara, hanya memandang kepada Tuhan. Amin. Berfokus kepada Tuhan. Bahkan di dalam Mazmur pasal yang ke-25, naik sedikit, ayat yang ke-15, di sini dikatakan, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Jadi pemazmur berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan. Hidup yang berfokus kepada Tuhan bukan berarti tidak ada masalah, saudara. Mata yang tetap terarah kepada Tuhan, sebab ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Ada perangkap-perangkap, ada apa ya, saya boleh katakan, ada jebakan-jebakan musuh yang membuat perangkap supaya seorang pemazmur itu tergelincir, jatuh. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, matanya tetap terarah kepada Tuhan. Kita boleh katakan pada pagi hari ini, memandang kepada Tuhan. Saudara boleh katakan dalam hatimu, boleh katakan kepada suami, istrimu, anak-anakmu, terarah kepada Tuhan, terfokus kepada Tuhan. Karena apa? Jebakan-jebakan musuh yang ingin melemahkan saya dan saudara. Tapi percayalah, ada jaminan daripada Tuhan. Ada perangkap-perangkap musuh, tapi Mazmur 91 katakan, ayat yang sudah sering dikhotbahkan, ayat yang ketiga katakan, Mazmur 91, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Orang yang memandang kepada Tuhan, ada penjagaan, ada perlindungan daripada Tuhan. Amin. Ketika kita memandang kepada Tuhan, saya katakan bukan berarti kita tidak punya masalah lagi. Saya boleh katakan bahwa semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin besar pergumulan kita. Semakin ujian dan cobaan itu semakin berat. Tetapi kita akan melihat kemuliaan Tuhan, pernyataan Tuhan, pembelaan Tuhan terjadi. Ketika kita memandang senantiasa kepada Tuhan, kita memandang kepada Tuhan bukan 1 hari, 2 hari, bukan hanya 1 minggu saja kita beribadah kepada Tuhan, tapi setiap saat. Aku senantiasa, artinya kata ini aktif, senantiasa. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Ada kelemahan-kelemahan yang terjadi, tetapi saya percaya ada kekuatan Tuhan, ada perlindungan daripada Tuhan. Amin. Pemazmur
seorang raja. Tapi dia berkata, aku tidak goyah. Walaupun ada perangkap-perangkap, ada jebakan-jebakan musuh yang ingin menjatuhkan, melemahkan dia, akan membunuh dia, tetapi ada penjagaan, perlindungan daripada Tuhan. Pada pagi hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan saudara. Tapi secara umum kita mengalami hal yang sama. Pandemi COVID-19 ini membuat hidup kita tidak bebas, bahkan ibadah saja dibatasi. Tapi kita punya solusi untuk beribadah online, di rumah saja. Tetap percaya bahwa di rumah Tuhan akan mengadakan perlindungan. Amin. Penjagaan daripada Tuhan. Asalkan kita tetap memandang kepada Tuhan. Saya katakan tadi, hidup memandang kepada Tuhan, hidup yang berfokus kepada Tuhan. Jadi ketika kita mengambil tindakan berfokus kepada Tuhan, popularitas yang dicari orang, kekayaan, kebanggaan, kedudukan itu akan bergeser, saudara. Karena kita memandang kepada Tuhan, bukan menjadi prioritas utama. Karena kita sudah mengambil tindakan untuk memandang kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Jadi alasan pertama, ketika kita memandang kepada Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang kokoh, kuat, tegar, tidak mudah goyah. Itu alasannya ketika kita memandang kepada Tuhan. Dan itu sudah dibuktikan oleh seorang raja. Dia tidak goyah. Aku memandang kepada Tuhan dan aku tidak goyah. Tidak menjadi lemah, tidak kecut, tidak tawar hati. Dia tetap kuat, strong, memandang kepada Tuhan. Yang kedua adalah, mengapa kita harus berfokus memandang kepada Tuhan? Kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi ketika kita memandang terus kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Artinya pribadi yang dekat dengan Tuhan. Karena kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Saya tidak usah baca Lukas 10 ayat 38 sampai 41. Ada Maria dan Marta di sana. Marta sibuk dengan segala urusannya. Bukan kesibukan itu penting. Tapi kita melihat Maria, kata firman Tuhan, sedang mengambil bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Hubungan yang terbaik. Dia duduk di kaki Yesus, dia mendengarkan firman Tuhan, dia memandang kepada Tuhan. Dan dia dekat dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, Marta, Marta, engkau sibuk dengan banyak perkara. Tapi satu hal, Maria telah mengambil bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Apa yang tidak bisa diambil daripadanya adalah hubungan. Amin. Ketika kita punya hubungan dekat dengan Tuhan, memandang kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, maka itu tidak bisa diambil daripada. Itu Tuhan yang berkata. Jadi sangat spesial, sangat spesifik sekali. Maria telah memilih bagian yang terbaik. Di dalam Lukas 10 ayat 38-41, mengambil bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripadanya. Biarlah akhir hari-hari ini hati kita tetap dekat dengan Tuhan. Amin. Dengan berbagai kesibukan yang terjadi, dengan pekerjaan usaha yang kita kerjakan, tapi ingat bahwa kita mengambil bagian yang terbaik untuk dekat dengan Tuhan. Dan itu maunya Tuhan. Untuk kita terus memandang kepada Tuhan. Yang ketiga adalah ketika kita memandang kepada Tuhan, kita menjadi pribadi yang mau berkorban. Pribadi yang mau beri. Pertama untuk Tuhan. Hati kita tetap melekat kepada Tuhan. Saya tidak usah baca, sudah baca di rumah saja. Seorang anak yang mempunyai 5 ketul roti dan 2 ikan. Saya tahu pada anak-anak yang kecil, kalau punya dia, kalau dia nggak kasih, dia nggak kasih. Dia egois. Jadi, tetapi anak sekolah minggu ini,
ketika diminta oleh Tuhan, dia menyerahkan 5 roti dan 2 ikan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang laki-laki pada saat itu sudah 3 hari mengikuti Tuhan, mereka sudah lapar. Dan terjadi mujizat. Dia memberi yang terbaik. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Mujizat terjadi, sisa 12 bakul. Ada terjadi kelimpahan, saudara. Ketika kita memberi untuk Tuhan, ternyata ada impaknya, saudara. Kalau dunia memberi, hukumnya akan habis. Kalau kita memberi, kita akan habis. Tapi hukum Tuhan tidak. Kita memberi, malah kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Semakin banyak kita memberi, bukan berarti kita minta tuntutan balik daripada Tuhan. Tuhan tahu kapasitas. Anak ini sudah memberi yang terbaik. Dan dia polos memberi. Dan Tuhan memberkati. Sisa 12 bakul. Jadi tidak berkekurangan. Jadi ketika kita memandang kepada Tuhan, maka kita akan mengasihi, kita akan berkorban. Apa yang Tuhan minta. Puji Tuhan. Yang ketiga, ketika kita memandang kepada Tuhan, kita akan berfokus pada kekekalan. Amin. Saya mau baca ayat ini, Matius 19 ayat 29. Matius 19 ayat 29 katakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ketika dia berfokus kepada Tuhan, kita menjadi pribadi yang saya katakan luar biasa. Luar biasa, kenapa ayat ini berkata, dan setiap orang karena namaku, dan setiap orang karena nama Tuhan, dia meninggalkan rumahnya, meninggalkan saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan ibu bapaknya dia tinggalkan, hanya untuk berfokus kepada Tuhan. Tapi ada jaminan daripada Tuhan bahwa dia akan mengembalikan 100 kali lipat. Dan apa katanya? Akan memperoleh hidup yang kekal. Ini sasarannya. Kenapa kita harus berfokus kepada Tuhan? Bukankah keluarga kita cintai? Bukankah bapak ibu kita sayang, kita cintai? Tapi ketika kita memandang kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, dan mengutamakan segala-galanya, baik keluarga, baik pekerjaan kita, dan kita menyerahkan semua kepada Tuhan, Tuhan katakan akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Luar biasa. Ini perkataan daripada Tuhan Yesus. Jadi ada upah untuk mengikuti Yesus, memandang kepada Tuhan. Tadi yang ketiga, keempat sekarang ya. Ketika kita memandang kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, tentunya kita tidak menyimpan kesalahan orang. Amin. Kita melepaskan pengampunan kepada orang yang mungkin sudah bersalah kepada kita, sudah membuat kita kecewa, membuat kita menderita. Tapi firman Tuhan katakan, ketika memberi korban sembahan kepada Tuhan, tetapi mungkin ada di hati kita kesalahan, kita harus kembali kepada orang itu, meminta maaf, kembali kepada orang itu, minta ampun, baru kita mempersembahkan kepada Tuhan. Matius 5 ayat 23 dan 25 sudah baca di rumah. Jadi ketika kita memandang kepada Tuhan, kita melepaskan
yang menjadi ikatan-ikatan kita. Karena ikatan ini akan menganjal, akan memblokir, akan memblokade kerohanian kita untuk memandang kepada Tuhan. Yesus katakan ketika kita bersalah, kita akan mengampuni orang, kalau tidak salah 70 kali 7 kali. Jadi tidak ada ruang, space yang kosong. Dipenuhi, lepaskan pengampunan. Bahkan orang yang bersalah kepada kita, kita berdoa bagi mereka. Orang yang berbuat jahat bagi kita, kita berdoa untuk mereka dan memberkati mereka. Jadi memandang kepada Tuhan, melepaskan apa yang menjadi ego dalam hati kita, melepaskan semuanya karena kita memandang kepada Tuhan. Luar biasa. Yang kelima, ketika kita memandang kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan, maka kita menjadi pribadi yang mencari Tuhan. Tidak mungkin ketika kita memandang kepada Tuhan, kita nggak mencari Tuhan. Kita baca Alkitab saja tidak. Amin. Kita memuji Tuhan saja tidak. Kita memuliakan Tuhan saja tidak. Jadi ketika kita memandang, berfokus kepada Tuhan, kita akan senantiasa mencari Tuhan. Katakan amin, saudara. Hari-hari ini adalah di mana umat Tuhan di muka bumi merayakan Natal. Natal sesungguhnya adalah bagi orang Majus. Matius 2 ayat 2 katakan, mereka mencari raja yang baru lahir. Di sana mereka berfokus mencari raja yang baru lahir, dan mereka, kata firman Tuhan, mereka datang untuk menyembah Dia. Jadi ketika kita mencari Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Amin. Mereka datang dari jauh, berjalan kaki ataukah naik onta pada saat itu, mungkin melewati situasi kondisi hujan, panas, melewati hutan, melewati tempat-tempat yang berbahaya dengan mungkin ada binatang buas atau ada sarang penyamun, orang-orang jahat. Tetapi karena sasaran mereka, kami datang untuk menyembah bayi yang baru lahir adalah Tuhan Yesus. Jadi fokus mereka hanya untuk menyembah kepada Tuhan. Saudara, mendingan saya baca saja Matius 2 ayat 2. Karena ini suasana Natal, bisa hubungkan dengan Natal. Jadi ketika kita memandang kepada Tuhan, kita datang kepada Dia, menyembah Dia. Matius 2 ayat 2. Dan bertanya-tanya, di manakah Dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah Dia. Jadi fokus sasaran daripada orang Majus ini hanya untuk datang menyembah Tuhan. Worship kepada Tuhan, praise kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Walaupun dia berjalan sangat jauh, dia bertemu dengan Herodes, tapi sasarannya dia tidak mau menyembah Herodes. Orang Majus ini datang untuk menyembah Yesus yang baru lahir. Bukti bahwa dia memandang kepada Tuhan. Bukti cintanya orang Majus ini kepada Tuhan. Mereka mempersembahkan yang terbaik, emas, kemenyan, dan mur kepada Tuhan. Luar biasa. Bukan hanya datang memandang kepada Tuhan, tapi mereka memberikan yang terbaik kepada Tuhan, mempersembahkan. Karena saya percaya mereka sadari berkat yang mereka terima itu emas, kemenyan, dan mur itu juga pemberian daripada Tuhan. Amin. Mereka kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Tapi sasaran hati mereka, hati untuk menyembah kepada Tuhan. Adakah hari-hari ini kita datang menyembah kepada Tuhan? Atau waktu-waktu hanya terlewat begitu saja?
habis hilang begitu saja. Pada kesempatan ini selama kita ada di rumah, keluarga bersama anak, bapak, ibu, ambil waktumu bersama dengan keluarga buat mesbah keluarga untuk datang menyembah kepada Tuhan. Ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita datang menyembah. Firman Tuhan katakan, di mana 2-3 orang berkumpul atas namaku, di situ aku hadir. Jadi nggak perlu banyak-banyak orang. Keluarga saja, bapak, ibu, dan anak mengambil waktu memuji menyembah Tuhan, hadir. Luar biasa. Jadi pribadi yang mencari Tuhan, pribadi yang datang memuliakan Tuhan, orang Majus datang kepada Tuhan. Mazmur 63 ayat 2 dan 3. Saya cepat saja. Mazmur 63 ayat 2 dan 3. Masih seorang raja, Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku dan aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Ayat 3, "Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu." Luar biasa ayat ini. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Seperti orang Majus mencari Tuhan untuk menyembah Tuhan. Pemazmur Daud berkata, "Ya Allah, Engkaulah Allahku. Tidak ada Allah yang lain. Aku mencari Engkau." Adakah kita berkata, "Ya Tuhanku, Engkaulah Yesusku, aku mencari Engkau"? Bukankah Natal Yesus datang untuk mencari manusia yang hilang? Kelahiran Yesus membuka pintu bagi saya dan saudara. Amin. Membuka jalan bagi saya dan saudara. Dulunya kita berjalan dalam kegelapan, tetapi kita berjalan dalam terangnya yang ajaib. Firman Tuhan katakan, bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Cara pribadi di Natal ini kita mencari Tuhan. Kalau Tuhan sudah mencari kita, kita cari wajahnya. Amin. Ayat 2 katakan, ayat 3. "Demikianlah aku memandang kepadamu." Jadi aku senantiasa memandang kepada Tuhan. Dia memandang kepada Tuhan di tempat kudusnya. Dia berkata, sambil melihat kekuatanmu. Luar biasa. Ketika kita memandang kepada Tuhan, kita akan melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Kekuatan Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Bapak Ibu, bahwa ketika kita memandang kepada Tuhan, percayalah, kita akan melihat kekuatan yang besar yang akan Tuhan nyatakan. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kekuatan menuju pada kekuatan yang baru. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi goyah. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan. Roh Kudus yang menguatkan kita. Hari-hari ini hanya Roh Kudus yang memampukan kita. Hanya Roh Kudus yang menguatkan kita. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan yang ajaib. Berfokuslah kepada Tuhan. Ada satu ilustrasi yang saya senang. Seorang ibu memberi makan kepada anaknya. Anaknya suka makan ikan. Kita suka makan ikan. Biasanya ikan itu banyak tulangnya, ya kan? Seorang ibu berikan makan ikan, dia memisahkan daging dan tulang-tulang yang ada. Dan anak itu makan dengan senang. Pada suatu kali, ibu ini membiarkan anak ini, "Nak, makan nak." Dan dikasihlah ikan. Tapi ketika dia membersihkan ikan dari tulang sama daging, dia berkata, "Mah, saya tidak bisa makan ini, tulangnya banyak sekali." Dia tidak sanggup untuk membersihkan tulangnya. Karena apa? Mamanya berkata, "Nak, mana yang lebih banyak? Dagingnya apa tulangnya?" Dia katakan, "Dagingnya. Cobalah kamu pisahkan terus."
daging dan tulangnya. Saudara, dari ilustrasi ini kita melihat bahwa anak ini hanya memandang kepada kesulitan, tapi dia tidak memandang kepada berkat dagingnya yang sudah ada. Kalau kita mau ambil ilustrasi pada saat pagi hari ini, seringkali kita terfokus kepada masalah. Amin. Kita tidak melihat bahwa kita punya Tuhan yang besar dengan kemuliaan yang dahsyat. Dengan pandemi corona pada saat-saat ini, mungkin sepertinya Tuhan tidak terlihat, ya kan? Dengan persoalan yang berat saat-saat ini mungkin kita berkata, di mana Tuhan? Ada di mana Tuhan? Kok saya sudah berdoa, sudah hampir 9 bulan ini kok belum ada jawaban-jawaban, malah semakin sulit, semakin sukar. Saudara, percayalah, kalau pemazmur berkata, ya di hari hadirat Tuhan, dia mendapatkan kekuatan, ada kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Kita bersyukur pada pagi hari ini. Sebagai ayat yang penutup, saudara, saya baca di dalam Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat ini berkata bahwa marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Mata yang tertuju, yang berfokus kepada Yesus. Katakan dalam hati, berfokus kepada Yesus. Kita akan mengakhiri tahun 2020 ini. Dan kita akan masuk pada tahun yang baru. Tinggal berapa minggu lagi, berapa hari lagi kita akan tinggal. Percayalah, ketika kita memandang, terarah kita hanya kepada Tuhan Yesus, Dia akan menyatakan kuasanya. Dia akan menyatakan berkatnya. Dia akan menyatakan perlindungannya, penjagaannya. Asalkan kita tetap memandang kepada Tuhan. Menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan. Menjadi pribadi yang berkorban. Pribadi yang berfokus kepada kekekalan. Pribadi yang melepaskan pengampunan. Pribadi yang mencari Tuhan. Saudara, ketika kita terus memandang kepada Tuhan, saya tahu iblis tidak senang, makanya dia akan memasang jerat-jerat, perangkap-perangkap untuk kita tidak dekat dengan Tuhan. Ya. Tetapi kita percayalah bahwa kuasa Tuhan lebih dari segala-galanya. Dia luar biasa pada pagi hari ini, dia dahsyat ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, kita memandang kepada Tuhan. Ada pujian berkata, pandang saja pada Yesus, jangan pandang salah orang lain. Pandang dan fokus kepada Tuhan. Pandang kepada Yesus, berarti kita akan memuliakan Tuhan. Ada persoalan yang terjadi, ada pergumulan yang hebat terjadi, kita terus memandang kepada Tuhan. Dia akan menyatakan kebenaran seperti terang. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan angkat satu pujian, angkat tangan kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Amin. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah Tuhan
Bapa dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami memandang, senantiasa memandang kepada Tuhan. Kami percaya jika kami memandang kepada Tuhan, kami tidak menjadi lemah, kami tidak goyah, tidak takut, kami tidak khawatir, sebab Engkau menjaga, melindungi kami. Tuhan, Engkau baik, sungguh luar biasa. Terima kasih Tuhan buat firman. Ajar kami untuk memandang dan mengasihi Engkau ya Tuhan. Lebih dalam lagi, lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Kau memberkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berapa banyak sudah mengambil bagian ibadah online dan di rumah. Tuhan, Engkau memberkati mereka pada pagi hari ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang tertutup jalan Tuhan buka jalan, yang terikat Tuhan lepaskan dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau nyatakan kuasa-Mu, perkara-Mu yang ajaib di umat-umat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami sudah diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu menjadi berkat, firman itu menjadi rema dalam hidup kami. Ada kekuatan baru, ada sukacita yang baru ya Tuhan. Kami boleh terima, kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan, sungguh Engkau ajaib, Engkau sungguh luar biasa. Mari Bapa, apa yang menjadi keperluan sidang jemaat Tuhan, Tuhan terus memberkati dan menyertai. Buka jalan Tuhan, nyatakan perkara-Mu yang dahsyat dan luar biasa. Kami hanya mengandalkan Tuhan, kami hanya memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi bangsa ini, kami terus berdoa bagi pemerintah ini, Indonesia, dari presiden, wakil, menteri-menteri, sampai pemerintah yang paling bawah di negeri ini Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari pulau-pulau yang besar, pulau-pulau yang kecil, dari suku-suku yang terasing sekalipun, Tuhan Engkau memberkati bangsa ini. Bila Injil Kerajaan boleh dinyatakan di Indonesia ini, banyak jiwa diselamatkan, banyak jiwa dimenangkan, banyak jiwa bertelut lutut, lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja yang hidup. Bila kehendak Tuhan dinyatakan bagi bangsa ini, kami percaya bangsa ini dipulihkan, bangsa ini diselamatkan ya Tuhan. Dijauhkan dari segala teror-teror, dijauhkan dari segala pertikaian, dijauhkan segala anarkis-anarkis jahat bagi bangsa ini. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Berkati kota yang kami tinggal saat ini, keamanan terjamin bagi kota yang kami cintai. Tuhan berkati kota ini, Bekasi dan sekitarnya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Berkati semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Hamba sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Jim yang mainkan musik, sidang jemaat yang sudah datang beribadah online, Tuhan terus memberkati, kuatkan selalu, mampukan selalu. Sidang jemaat yang berulang tahun, Tuhan memberkati. Apa yang menjadi doa mereka, Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Bila berkat Tuhan, kuasa Tuhan, perlindungan Tuhan dicurahkan di pagi hari. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mari angkatlah hatimu, angkatlah wajahmu dan tanganmu terangkat kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan, kuat kuasa Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
kita semua. Puji Tuhan, ibadah kita sudah berakhir. Tuhan memberkati kita semua dan sampai bertemu pada gelombang yang sama. Dan tetap jangan lupa selalu saat kita pergi kemanapun kita berada, pakailah masker, jagalah jarak aman, dan kita terus mencuci tangan yang bersih dan tetap berdoa kepada Tuhan. Selamat Natal, selamat menyongsong tahun baru 2020, nyongsong 2021 tahun yang baru. Kami dari keluarga Story Palm Church Center mengucapkan banyak terima kasih. God bless you all. Amin. Puji Tuhan.